Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para ibu nyai, para alim ulama dan para nawaning. Yang saya hormati jajaran pengurus JMKH dari pusat, wilayah hingga kabupaten. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat mengadakan podcast JMKH, Jam'iyah Mudarasatil Qur'anil Hafidhas, di Kabupaten Kediri. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan tahfidz yang ada di Indonesia khususnya. Nah, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, yakni Ibu Nyai Mas Mudah Nasir, sarjana agama. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Hikmah Purwasi Kediri, sekaligus pengasuh JMKH Kabupaten Kediri. Nah, pada beliau niki, mari kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini mari kita mulai perbincangan kali ini. Kita akan membahas tentang pengembangan tahfidz. Nah, yang pertama Ibu Nyai, di sini kan terjadi ya fenomena mengenai modernisasi yang sekarang itu terjadi perubahan-perubahan di setiap dimensi. Nah, begitu juga perubahan itu terjadi di sekolah-sekolah. Nah, di sekolah itu juga terdapat perubahan tentang program-program. Nah, kabar baiknya sekarang itu program yang menjadi program unggulan itu adalah program Tahfidzul Quran. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu bagaimana tanggapan Ibu Nyai terhadap fenomena tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, terutama pengurus JMKH pusat, wilayah dan kabupaten yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami bisa bertemu dengan pengurus JMKH menanggapi pertanyaan dari beliau. Sebelumnya saya akan mukadimah sedikit ya masalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah, dawe Allah, kitab sucinya orang Islam, yang mana banyak punya keistimewaan. Di antaranya Al-Quran adalah punya keistimewaan, yaitu terjaga keasliannya. Maka bagi yang membaca Al-Quran itu punya penenangan sendiri, tenang hatinya dan kebahagiaan tersendiri. Itu bagi pembaca yang tidak ada di kitab suci yang lain. Bagi lembaga yang punya program unggulan Tahfidzul Quran, menurut saya itu ada dua syarat. Satu adalah syaratnya adalah dipersiapkan ustadz-ustadzanya atau guru-gurunya yang benar-benar mempunyai kemampuan berkualitas, diusahakan seperti itu. Katakanlah masyhur dalam tahfidznya, masyhur dalam qiraahnya. Jadi monggo membuat program unggulan Tahfidzul Quran, tapi siapkanlah dulu guru-gurunya. Jangan sekedar membuat program unggulan tahfidz tapi tidak ada persiapan sama sekali. Yang kedua, siap untuk mengetes para murid-muridnya atau calon-calon muridnya atau santrinya, yang mana anak itu punya kemampuan atau tidak dalam tahfidzul Quran. Yang kita bahas adalah tahfidz uluh 30 juz. Jangan semua anak dibebani untuk menghafal Quran tapi tidak punya kemampuan. Apalagi nanti kalau ada kemampuan terus ada kekerasan, ada kejenuhan guru menghadapi murid yang tidak punya kemampuan. Karena menghafal Al-Quran bukan hal yang remeh, harus dipersiapkan secara mentalnya, secara lahiriahnya. Itulah bagi saya, jangan hanya membuat program unggulan Tahfidzul Quran hanya ingin mendapatkan masa yang banyak atau murid yang banyak, ikut-ikutan tren gitu aja. Jangan itu, dipersiapkan yang sebenar-benarnya dengan segalanya tadi.
Berarti jangan hanya sekedar mengikuti tren ya, harus ada memenuhi beberapa syarat tadi. Nggih. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, untuk program tahfidz itu ya, itu kan biasanya dimulai dari pendidikan usia dini, itu dimulai dari 2 tahun sampai 4 tahun. Nah, padahal kalau anak usia seperti itu kan masih tahap bermain. Nah, itu apa bisa dikatakan memaksa atau tidak? Itu boleh atau tidak dimulai dari usia seperti itu? Iya, terima kasih. Masalah pendidikan tahfidzul Quran yang dimulai sejak dini gitu ya. Ya. Saya akan berbicara tentang pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang harus dimulai itu dari SM, pendidikan agama Islam. SM itu sebelum menikah sampai mati. Pendidikan Islam harus ditanamkan atau diberikan pada SM sebelum menikah. Masalahnya begini, sebelum menikah harus milih dulu siapa calon suami, siapa calon istri. Otomatis calon suami istri ini kalau menurut pendidikan Islam, carilah orang-orang atau calon-calon yang mempunyai kemampuan agama, memiliki kemampuan dalam bidang agama Islam, otomatis baik dari suami maupun istrinya. Karena apa? Istri yang mendidik nanti ya, mendidik anak-anaknya. Itu pertama. Kedua, kalau sudah SM-nya memumpuni ya, calon suaminya sudah boleh dalam hal agama, mempunyai kemampuan bidang agama, suaminya, istrinya, terus sudah menikah ya, menikah otomatis menikah dengan cara Islami. Setelah menikah juga mau kumpulnya suami istri ini ada pendidikan juga toh, harus berwuduk dulu ya, mempunyai wuduk suci dalam hal hadas kecil, terus doa itu juga pendidikan Islam. Setelah membayi anak telah dikandung umur sekitar 3 sampai 4 bulan atau 40 hari sampai ketiga, maka di situ menurut hadisnya juga malaikat akan meniup ruhnya. Allah akan mengutus malaikat meniup ruhnya, akan dicatat rezekinya, amalnya, jadi anak yang bahagia atau celaka lah. Sebelum itu pendidikan Islam menganjurkan didoakan. Di samping orang tua mendoakan, ada bisa diundangkan, dibacakan, membaca surah Yusuf, surah Maryam, surah Luqman, itu juga pendidikan bagi calon-calon bayi. Setelah itu sampai ada bahasa 7 bulanan rojaan itu. Rojaan itu adalah roja ilahi, gitu. Fokus kepada takarrub ilallah. Katanya katakanlah suami untuk banyak berpuasa, istri banyak baca Al-Quran, itu masa-masa menjelang lahir. Setelah lahir, anak lahir procok itu juga diberi pendidikan, harus diazani, telinga kanan diazani, telinga kiri dikomati, juga pendidikan Islam. Setelah anak sudah pertama kali mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, sudah mulai menjelang anak bisa minum ASI ya, menyusui seorang ibu juga harus menanamkan anak kepada anaknya pendidikan Islam, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau menyusui, selesai membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketika menyuapi juga begitu, yang membunyikan adalah, yang melafadzkan adalah ibunya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Setelah selesai minum, setelah selesai makan, itu adalah pendidikan Islam. Sampai nanti kalau sudah umur 1 tahun, itu anak sudah mulai bisa bicara gitu, bisa menirukan ummah atau umi atau ibu atau ayah, bapak. Nah itu berarti anak sudah bisa mengucapkan, mulai berkalimat gitu. Maka di situ dididiklah untuk membacakan lafaz-lafaz atau huruf Al-Quran, alif, ba, ta, sa, jim, itu sudah harus dikenalkan huruf Al-Quran. Atau baca aba, bata gitu ya. Nah, terus kalau anak itu sudah umur 1 tahun, menjelang 2 tahun, diteruskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terus diajari anak surah Al-Fatihah. Kalau anak itu sudah punya kemampuan atau melihat, yang tahu kan ibu ya, ibu kamu tadi sudah di ibu kuliah ya, udah punya kemampuan baca Fatihah benar, punya kemampuan bisa surah pendek An-Nas, Al-Falaq, gitu. Terus diteruskan sampai juz amma 30 juz lah. Berarti anak dengan sendirinya sudah punya kemampuan dalam hal baca Al-Quran dan melafalkan Al-Quran dan tahfidz Al-Quran.
Terus bagaimana dengan perkembangan anak itu kan masih bermain ya, masih usia. Memang benar menurut ilmu jiwa perkembangan anak usia segitu-segitu adalah masa-masa bermain. Tapi seorang ibu kan juga sebagai guru, al-ummu madrasatun ya. Ibu adalah sebagai guru, maka kapan anak itu bermain, kapan anak itu bisa dididik untuk belajar agama, itu ibu kan tahu. Bukan 24 jam bermain, bukan 24 jam untuk mengaji gitu. Pasti masa-masa itu ada kapan, oh ya sudah kalau gini kamu bermain dulu, ini main-mainannya membawa Islami gitu. Sekarang sudah gitu kita ngaji, walaupun belum ngerti suci, belum ngerti apa, tapi bisa melafalkan, itu kita teruskan ya. Itu kalau tidak boleh ada kekerasan, yang penting mengalir aja kalau memang anak itu benar-benar. Baik, terima kasih. Berarti itu nggak masalah gitu lah ya, kalau memang punya kemampuan dan ibunya juga ngerti gitu ya. Dan ibu itu memiliki peran yang sangat penting. Sangat penting sekali. Terus berarti usia yang pas itu untuk kalau ada anak atau seseorang yang ingin menghafalkan Quran, itu usianya yang tepat dimulai dari usia berapa? Atau mungkin relatif? Kalau kita bahas usia yang tepat itu umur berapa anak untuk menghafal Al-Quran ya, itu nggak bisa kita patok ya, karena semuanya itu sesuai dengan kemampuan anak ya. Kalau anaknya tadi sudah saya beri contoh seperti itu, kita teruskan ya, usia 2-3 tahun 4 tahun kok sudah bisa baca benar-benar, kan teruskan aja, jangan dihalang-halangi ya, jangan dihalang-halangi karena memang kita punya cita-cita loh ya, orang tua punya cita-cita, teruskan, bagus. Kalau punya cita-cita seperti dulu terjadi pada tahun 2016, anak usia 7 tahun dari Jawa Barat ikut lomba MHQ tingkat internasional di Mesir waktu itu. Anak itu namanya Musa, umur 7 tahun, juara 3 tingkat internasional. Nah itu kan berarti berhasil, nama harum Indonesia mendapatkan nama harum di tingkat internasional. Sampai Presiden Mesir kagum, waktu itu diundang sendiri untuk membaca dan dihadiahi, Masya Allah. Nah, itu. Ya, itu kita kondisikan seperti itu kalau memang orang tua ada kemauan, anak punya kemampuan ya. Tetapi nggak semuanya anak kan seperti itu. Kadang orang tua sibuk, ya, anak tapi sebetulnya punya kemampuan tapi tidak terurus. Nah bisa dipondokkan, biasanya sekolah lulus TK, di NI, terus diajari. Boleh itu, tapi ya dites dulu ya, dites dulu. Atau tingkat sanawiyah boleh. Kalau tingkat sanawiyah otomatis anak itu diberi pemahaman. Anak ini usaha menghafal Al-Quran harus ada syaratnya. Kalau di kita dites dulu Qurannya, baca Qurannya dengan benar. Bisa dites juz 12 bisa, 20 bisa, juz 27 bisa. Itu syaratnya. Terus hafal juz amma lancar, Yasin lancar, dan kemampuan terus diberi pertanyaan, siap nggak menghafal Quran? Karena menghafal Quran itu berat loh ya. Jangan harus bisa menahan nafsu gitu ya, harus bisa menahan nafsu. Nggak boleh nanti tengah-tengah putus atau tengah-tengah pacaran. Nah, itu ya. Itu penting sekali anak itu kalau sudah usia MTS diberi pemahaman. Yang jelas jangan sampai menghafal Quran hanya meniru-niru tetangganya, temannya, atau yang tidak ada himmah dari dirinya sendiri. Yang penting dimulai dari diri sendiri, ada himmah. Kalau biasanya juga ada yang niru-niru tapi juga berhasil. Ya ada itu ya juga. Ada pasak-pasakan sendiri juga berhasil juga ada. Tapi itu memang mendapat hidayah dari Allah setelah dikondisikan karena lingkungan ya, karena lingkungan akhirnya bisa juga ada. Yang saya maksud kalau sudah dewasa, kalau sudah remaja tadi sudah bisa sadar bahwa Al-Quran ini ya 30 juz ya, jangan main-main, lihat yang benar ya gitu ya, lihat yang benar. Jangan hanya sekedar tiru-tiru tapi terus bosan lemale ya terus itu yang bahaya. Oke. Terus untuk selanjutnya pertanyaannya Ibu, biasanya ini tadi tentang lembaga-lembaga yang menerapkan tentang program tahfidzul Quran tapi kurang memperhatikan soal sanad gitu. Seberapa penting sanad dan apakah juga harus sanad itu diperhatikan seperti itu? Ya. Saya masalah sanad ini untuk hafal Quran terutama ini ya, sanad itu memang penting ya. Al-isnadu dinun, laul al-isnadu laqala man qala au kama qala.
Islam itu adalah sebagian dari agama. Kalau tidak ada sanad, otomatis orang tua mau bicara dengan seenaknya. Gitu. Sanad itu kan sambung tuh, bitisoli. Kalau orang guru Al-Quran itu memang harus bitisoli sanadi, sambung sanadnya. Gitu. Wathikoti rijali, teman, orangnya itu teman, profinya. Terus pasyuhrotihim dan masyhur, terkenal. Jadi gurunya itu dari dulu belajar dari mana, gurunya dari mana itu penting. Jangan sampai nanti belajar Al-Quran hanya dari si Pak Bagong, katakan yang saya. Pak Bagong itu siapa temannya nggak tahu, gurunya siapa nggak tahu lah. Pokoknya lah padahal ini adalah Quran, Al-Quran kalamullah, gitu. Kalamu dawi Allah. Yang Quranan Arabian harus berbahasanya juga Arabia, dengan benar bacanya harus benar. Makanya sangat penting sekali kalau lembaga mau mengajarkan tahfidzul Quran sebaiknya harus bersanad. Ya, kalau tidak hafalan itu juga susah cari orang bersanad juga. Tapi sebenarnya semua itu pengajian kitab atau Quran itu sebenarnya yang jelas harus bersanad guru. Ya. Jadi sangat penting sekali ya. Tidak sangat penting sekali. Di al-isnadu dinun. Sanad itu adalah agama. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada syarat-syarat khusus bagi seseorang yang ingin menghafalkan Al-Quran? Ya tadi sudah saya singgung sebetulnya syarat khusus itu adalah ada kemauan, ya, ada himmah, ada kemauan yang besar, dan yang dua istiqomah, ya. Karena kalau nggak ada himmah, ada kemauan itu ya susah. Kalau nggak istiqomah ya susah. Himmah itu kemauan, otomatis kalau punya himmah, punya target, punya planning bagi yang sudah paham. Kalau anak kecil itu yang berperan adalah ustazahnya. Kalau usia dini tadi adalah seperti usia 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu yang berperan adalah yang pokok, yang harus menguras tenaga dan pikiran, yang mengacu bagaimana anak ini itu adalah ustazahnya atau pembimbingnya. Kalau sudah usia MTS itu adalah harus dipersiapkan ada himmah, ada kemauan yang besar. Yang kedua adalah istiqomah, untuk terus nambah hari ini, dan setelah itu terusnya itu harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah sekarang nambah 1 minggu, besok 2 minggu nggak nambah, ya kapan jadinya, kapan hasilnya, ya. Memang istiqomah itu juga susah. Kadang-kadang itu anak itu mut-mutan gitu. Mut-mutan hari ini segep, bulan ini segep, besok sudah ada apa program yang lain udah lari lagi, yang susah, nggak akan berhasil kadang-kadang gimana. Kalau yang di samping itu ada persyarat tadi saya katakan, dites dulu. Ini cerita. Saya itu pernah ngetes waktu itu calon guru Quran, ya. Saya tes pakai murid, bisa lancar, benar. Nah setelah itu syaratnya dulu kan harus bisa baca Quran dengan benar. Terus saya tes juz 20 gitu, laku dekat surat Sabah, laku dekat itu ya, nggak bisa baca. Saya tes juz 12 nggak bisa baca, juz 28 nggak bisa baca. Terus saya masya Allah, nah saya terus akhirnya yang jawab bukan saya tapi dianya, peserta tadi. Maaf Bu Nyai, saya itu lebih sarasan menghafal Al-Quran dari dapat juz 1-2 dari depan, dari belakang juz 30 sampai 9. Jadi dia itu menghafal Al-Quran dari depan dan dari belakang, tapi bacanya benar jalur Al-Quran belum bisa. Lah itu usia sudah 20 tahun, nah, terus gimana itu? Saya khawatir nanti kalau menghafal Al-Quran nggak sampai selesai, putus karena sesuatu hal. Terkenalnya menghafal Al-Quran, tapi setelah nggak selesai disuruh baca Al-Quran, apa terus berapa tidak bisa baca. Nah, itulah yang saya khawatirkan, sehingga saya itu syarat menghafal Al-Quran bisa baca Al-Quran dengan benar. Itu syaratnya bagi saya. Benarnya tajwidnya, tartilnya itu bisa didengarkan dengan benar. Terima kasih. Terus untuk selanjutnya, bagi murid atau seorang penghafal yang sudah selesai menghafalkan, itu boyong, atau mungkin yang sudah selesai di lembaga itu keluar, nah itu sudah khotam, atau mungkin biasanya sekolah itu juga ada target 5 juz, itu aja kan biasanya ya, sekolah umum ya, seperti itu. Nah setelah keluar itu apakah juga ada kiat-kiat untuk memantau murid itu dari seorang guru? Kalau saya bahas di pesantren dulu ya, sebelum bahas di umum. Kalau di pesantren tahfidz, insya Allah semua pesantren punya program bagaimana
agar santri-santri yang hufat, yang terutama sudah lulus khotam atau yang sudah teruji dan menjadi khotam dan menjadi sudah, itu pasti seorang guru atau seorang bunyai pasti akan memantau ya, pesan-pesan jangan sampai dilupakan, Al-Quran diunggulkan, utamakan pasti. Saya juga pengalaman punya santri-santri yang khotam mau kuliah kedokteran, monggo kamu kedokteran, tapi utamakan Al-Quran. Kalau kamu hanya guru dokter saja ya dokter biasa pada umumnya ya enggak, pada umumnya dokter itu ya dokter menurut tapi guru dokter yang hafal Al-Quran, masya Allah ya, Al-Quran tetap dinomorsatukan, diunggulkan, artinya dibuat mudarosa, apa itu ikut semaan dan sebagainya lah. Biasanya pondok itu punya program jamiah untuk para alumni ya, para alumni di pondoknya pas setiap bulan sekali atau selama sekali itu juga mengkondisikan agar santri-santri itu nggak sampai lupa hafalannya. Juga di daerah-daerah, katakan daerah di Sidoarjo juga ada alumni pesantren ini, nanti daerah Kediri ada alumni pesantren ini ya, itu juga untuk mengkondisikan. Di samping itu sebagai guru pasti akan menyarankan kamu ikutlah jamiah, terutama sekarang ini ada JMKIA ini, masya Allah sangat berguna, bermanfaat bagi kita semua. Ada mudarosah tartilah, otomatis di tingkat desa atau tingkat kecamatan, kabupaten, ini memicu bagi yang dulunya tidur sekarang bangun untuk semua semangat. Karena kalau nggak berangkat itu pasti kok nggak berangkat sendiri ya, otomatis dia akan tergugah ya. Itu kalau memang punya hidayah ya, semuanya itu akan hubungannya dengan hidayah. Kadang-kadang juga sudah diusahakan seperti itu, anaknya masih malas. Yang kedua itu suami ya, disuruh mencari calon suami yang senang Quran juga ya. Jangan sampai nanti suaminya nggak mendukung Quran, masya Allah ini susah juga. Suruh ngantar semaan nggak mau, dipamiti semaan nggak boleh lah, itu ya juga susah sekali ini, masya Allah. Pasti seorang guru itu pasti mendoakan, memberikan saran-saran yang baik untuk muridnya. Terima kasih. Nanti guru itu tetap memantau gitu. Iya benar, sampai muridnya itu sudah keluar gitu. Dari suaminya juga itu juga dipantau itu. Dipantau. Terus dinilai, JMKH juga memiliki peran penting gitu untuk memantau dari guru ke muridnya. Jadi sangat penting. Alhamdulillah ini murid-murid yang dari kita itu ya unggul-unggul ya, ada yang di Jombang, yang di Jogja, yang di Jember, itu juga semua masuk jajaran pengurus-pengurus cabang juga bisa didengarkan itu ngajinya, juga berani dia tampil, alhamdulillah. Yang dari Solo juga ikut semua, banyak anak-anak yang sudah tampil di jajaran-jajaran kabupaten. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini tentang fenomena, ini juga ada fenomena ini Bu, tentang seseorang menghafalkan Quran. Biasanya di sambi sama kuliah itu. Biasanya itu mengejar targetnya itu adalah target segera khotam, nanti kayak kuliah paten, tapi tidak memperhatikan tentang kelancarannya. Yang penting khotam dulu, lancarnya nanti. Nah, seperti itu bagaimana menurut pendapat ibunya ini? Ya kalau di pesantrennya itu ada ya yang pesantren itu wajib khotam teruji ya dah. Basu teruji 1 juz, 2 juz sampai 5 juz, 10 juz sampai 15 sampai 30 teruji semua, enggak ada salahnya, enggak banyak salahnya katakan, terus baru dia khotam. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak seperti itu. Kalau menurut pribadi saya tetap saya sangat mengutamakan khotam teruji. Karena kalau khotam teruji, masya Allah itu sangat kelihatan sekali, 90% anak tetap enjoy dalam mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Apa itu kuliah lagi, apa itu mau menikah, itu jamiah juga tetap terjaga. Kalau belum khotam, belum lancar, belum teruji, mengejar khotam ini, masya Allah. Saya juga sering mendapat kiriman-kiriman dari program seperti itu, dari lembaga-lembaga yang hanya mengejar khotam ya toh, otomatis di sini mengulang lagi dari awal. Banyak itu anak tingkat MI, tingkat MA ya toh, banyak MTS yang di sana sudah khotam, ya di sini otomatis mengulang lagi dari awal, terdiuji lagi ya. Mereka siap, monggo, alhamdulillah juga banyak yang hasil dapat berapa juz kan baru khotam ya, otomatis. Kalau alias saja kan kadang-kadang belum selesai ya. Kalau bagi lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga yang tidak mengharuskan target lancar atau teruji itu
itu saya sayangkan sekali kalau hanya mengguru khotam. Masya Allah. Karena apa? Karena kalau sudah keluar dari pesantren, Masya Allah, keributan itu juga banyak sekali. Apalagi kalau kuliah, tugas kuliah juga numpuk. Ya. Sampai ada ini satu anak saya yang keluar dari sini menuju ke Mesir, ya. Katakan dapat 15 terus di Mesir, sampai lulus di Mesir itu belum khatam. Masya Allah. Masa lulus di Mesir belum mendapatkan guru yang sampai khotam Qurannya sampai sekarang. Terus saya tanya itu ikut program yang sebulan khotam, 1 tahun khotam itu sampai sekarang belum jadi kelihatannya. Dan wallahu alam saya. Nah itulah yang saya sayangkan. Nah kalau memang cerdas ya anaknya apanya berlian, monggo wae itu menghadapi seperti itu, artinya dilancarkan setelah lulus, setelah dari pondok sampai kuliah, atau dilancarkan setelah menikah. Monggo kalau memang himmanya kuat, otaknya berlian, ya nah, kekuatannya apalah juga kuat, ya itu monggo bisa itu terjadi. Tapi ya 1001 gak semua. Baik, ini adalah jawaban yang sangat super ya dari Ibu Nyai tentang pengembangan tahfidz. Tapi ada yang belum saya jawab tadi. Kalau program yang di Majes tadi ya, ya. atau lembaga-lembaga ini saya bukan kok menyepelekan ya. Ya orang ada yang menjawab begini, nggak apa-apa ngapal Al-Quran, ada yang memang kuatnya hafalnya hanya kuat surah Al-Fatihah saja ada yang kuatnya surah Yasin aja ada yang kuatnya 10 juz, ada 5 juz, nopo itu. Kalau kekuatannya segitu, nggak apa-apa, memang kekuatannya segitu, tapi harus dipelihara hafalannya. Ya, kalau yang banyak itu nggak siap gitu, karena nggak ada wadah untuk khotaman yang dapat 10 juz, nggak ada wadah untuk khotaman bisa hanya 5 juz, nggak ada apa. Yang ada tuh wadah jamiah yang khotam, itu umumnya begitu. Saya sayangkan sekali kalau ada program 1 semester dapat 1 juz, 1 semester terus 4 semester dapat 8 juz. Itu katanya ya selesai, udah nggak diopeni lagi lah. Itu kan kalau hafal nggak diopen nanti khawatir berdosa. Kita itu kan menghafal Al-Quran itu memang ada hub ya, memang cinta terhadap Al-Quran, kita baca seterusnya, kita pelihara, kita mendapatkan syafaatnya. Jangan sampai kita mendapatkan laknatnya. Begitu dawuh Yai Ulin hafal nggak diopeni, ya dapatnya bukan syafaat tapi laknat. Naudzubillah. Saya wallah alam nggak ada kok, sepertinya kalau lembaga kok nggak ada untuk program untuk bagaimana terpelihara yang dapat 5 juz dari kalau sudah ya sudah gitu ya. Belum pernah mendengar saya. Ya. Nah, terima kasih ini untuk jawaban-jawaban Ibu, jawaban-jawaban yang sangat super ya, yang bisa memotivasi kita semua, bagi para hafizah dalam menjaga hafalannya atau mungkin yang akan menghafalkan Al-Quran. Nah ini minta quotes yang terakhir Ibu bagi nanti untuk motivasi para hafizah yang sedang dalam menjaga hafalannya, terutama yang sudah di masyarakat atau mungkin yang sudah sambil sekolah, berumah tangga seperti itu. Ini ya saya dari awal ya, saya berharap semuanya bagi calon hufadzul Quran, kalau ada niat hafal Quran, baik itu dari orang tuanya, anaknya, niatnya lah yang tulus karena Allah semata. Tulus karena Allah semata. Karena kalau niat yang tulus karena Allah semata, bukan karena pamrih, saya bukan karena biar nanti ada dispensasi ketika kuliah, atau ada tunjangan fungsional, atau tunjangan apa-apalah. Bukan karena itu, karena kalau ada sesuatu yang lain, bukan karena Allah semata, ya nilai pahalanya hanya itu aja. Di catatan tidak ada nilai pahala, karena ya pahalanya pahala berupa materi, nggak ada pahala nilai dari pahala berupa rahmat dari Allah. Ya. Kalau niatnya tulus karena Allah, Masya Allah, ya. Kita enjoy deras berapapun, 1 dudukan 2 juz, 1 juz, 3 juz, ya enjoy aja karena ingin memelihara hafalan kita karena Allah semata. Yang siapa saja yang memberi nilai uang bagi orang yang hafal Quran kan nggak ada, ya. Oh nak ngaji 2 juz oleh sak menit 2 juz, ya nggak ada itu, ya nggak ada. Kita hanya
hati itu lega, bisa baca Al-Quran dengan benar, bisa disemak benar, hafalan lancar, 1 juz alhamdulillah, 2 juz alhamdulillah. Itu hanya ada hati itu senang. Itu bagi orang yang lillahi ta'ala karena Allah. Nah, untuk saya untuk pemirsa yang sudah kadung hafalan ya, dan kalau sudah dapat fungsional katakanlah itu jangan menjadi pokok lah ya, jangan menjadi pokok ya, jangan tetapi itu hanya satu sisi aja, itu dapat istilahnya itu dapat anugerah ya dari Allah katakanlah begitu. Yang penting bersihkanlah hati semata-mata karena Allah, kita menerus Al-Quran, kita menjaga hafalan Al-Quran, sehari-hari kita membaca karena hanya mengharap ridho Allah, mendapat ridho Allah, menjaga kalamu. Hanya itulah, jangan sampai hati kita kecampuran. Makanya di dalam saya ini penting sekali, ini saya sampaikan di sini. Kalau kita mengaji, kalau bahasa jangan kan tirakatan ya. Kalau mengaji jangan campur dengan hapian. Kalau mengaji jangan campur dengan omong-omongan. Kalau mengaji atau deres jangan campur dengan makan-makan. Itulah yang menjadikan susah hafalannya masuk, itu karena biasanya kecampuran-kecampuran yang lain. Kita ngaji itu suatu zikir ya, bentuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah meliki, jangan dicampuri dengan yang lainnya yang selain ingat kepada Allah. Seperti sholat itu kan begitu. Kita kalau sholat kita tata hati kita, jangan sampai ingat selain Allah. Gitu. Kalau ingat selain Allah yang lainnya kita cepat-cepat kembali ya, kita sholat. Gitu. Kita sholat harus semata-mata ingatnya kepada Allah. Tapi memang godaan syaitan memang selalu ada. Tapi kalau kita sadar, kita harus ingat ya Allah. Nah, kita harus mengikuti Allah, terus kita kembali kepada apa yang kita baca, kita resapi, apa yang kita lakukan, kita resapi. Itu saran dari saya. Memang saya kalau salah, mohon maaf ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besar. Terima kasih sangat ini atas wejangan-wejangan hari ini. Bagi kita para hafizah, yang pertama adalah tata niatnya dulu. Jadi ditata niatnya dulu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika murojaah juga seperti itu, ketika deres Al-Qur'an juga kita niatkan hanya untuk zikir kepada Allah. Terima kasih, semoga podcast kali ini bisa membawa manfaat, barokah, serta kontribusi bagi pendidikan yang khususnya ada di Indonesia, dan bisa memberikan manfaat juga kepada para hafizah maupun para calon hafizah. Amin. Saya akhiri podcast kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafizah berkiprah, Indonesia barokah.